Sibuk hafal kitab suci orang lain buat debat, lupa ngehafal kitab suci sendiri. Sibuk baca kitab suci orang lain untuk mencari kelemahan, lupa baca kitab suci sendiri untuk mencari kebenaran. Begitu juga saya, TIJ ngapain bahas orang lain? Apakah kamu udah sempurna? Apakah kamu udah benar? Saya memang nggak benar. Tapi ketidakbenaran yang saya miliki dengan mengingatkan saudara saya, setidaknya saya ingat tentang diri saya. Kalau saya mengatakan si Bahar begini, saya nggak boleh begitu, karena itu nggak baik. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Kalau introspeksi diri, ya kita mengkaji tentang diri kita. Ya tentu kita yang tahu. Kalau kita memberikan kritikan, itu merupakan sebuah tolak ukur ataupun pembanding. Apa yang kamu pamerkan hari ini, apakah semua orang itu membenarkan yang kamu lakukan? Apalagi yang kamu lakukan itu nggak benar. Dan saya mengakui, saya punya banyak sekali kelemahan, keterbatasan. Karena saya adalah seorang yang awam, bodoh, dan juga ya manusia biasa. Bukan manusia luar biasa. Nah, itu. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Olok-olok. Dan seperti kita ketahui, ini versi saya ya. Seperti kita ketahui, Aceh ini merupakan Surambi Mekah. Jadi bertahun-tahun orang melakukan maksiat di Surambi Mekah, akhirnya dibersihkan. Dibersihkan. Kalau misalnya di kandang ayam nggak perlu dipel, nggak perlu dibersihkan. Paling gitu-gitu aja, udah nggak perlu dipel, ya kan? Tapi kalau di teras ada kotoran ayam atau ada kotoran, itu harus dibersihkan. Nah, makanya dibersihkanlah Aceh. Apakah Aceh sudah bersih hari ini? Aduh, ya Allah. Saya tidak bisa berkata-kata setelah tsunami. Aduh. Yang dulu tidak kenal dengan yang namanya apa ya? Dulu nggak kenal yang namanya apa namanya satu lagi tuh, lupa saya. Interaksial ya. Interaksial. Banyak itu waktu tsunami. Saya pernah datang sebuah kantor, ya, pas saya ke belakang, itu kondom bekas banyak sekali. Aduh. Jadi teman-teman dan sahabatku semuanya, kita akan berusaha bagaimana budaya dan tradisi bisa dihidupkan kembali. Terutama saya nih di Aceh, saya melihat hari ini sangat miris sekali. Saya tidak menyalahkan orang lain, saya pribadi nih. Saya pribadi. Ketika saya merosting si Bahar, si Rizik, banyak dari Aceh komen, kenapa nggak basmi slot? Kenapa nggak basmi judi online? Seharusnya saya bertanya, saya sedang berupaya untuk memberikan edukasi tentang orang-orang ini. Kenapa kalian nggak fokus ke sana? Masa saya semuanya? Itu nggak bisa. Sekarang agak sulit kita kendalikan karena sosial media. Ya, kalau menurut si Bahar kan dunia nggak nyata itu. Sementara di Aceh ada sebuah kanun khusus yang melarang game online ya. TIJ mengatakan, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri kalau introspeksi diri. Ya, kita mengkaji tentang diri kita. Ya, tentu kita yang tahu. Kalau kita memberikan kritikan, itu merupakan sebuah tolak ukur ataupun pembanding.
Ya, dan itu kita nggak bisa deteksi dia lagi di mana, dia mainnya di mana, kapan dia mainnya. Sini kita jaga keluarga, udah kita kasih pencerahan, kita kasih edukasi. Gimana suara? Kalau nggak ada suara matikan dulu, nyalakan lagi. Nah, keluar dulu, nggak bisa dengar dia. Buat apa ada polisi kalau semuanya artinya betul, betul. Jadi begini, kerjaan gerombolan ini itu membanding-bandingkan, itu kodenya. Gerombolan ini tugasnya membanding-bandingkan wali ini siapa lebih bagus, antara nabi ini dengan nabi ini siapa lebih hebat. Itu kan kerjaan anak kecil. Ah, ini kenapa begini, ini itu kerja mereka tuh. Kerjaan mereka tukang banding-banding. Ya ojo dibanding-banding, ojo dibanding-banding ke. Sampai ke banding-banding, kenapa le? Kiai dibandingkan sama Habib. Kuburan ini dengan kuburan sana. Ngapain seperti itu? Ajarkan kebenaran seperti yang kau ketahui. Nggak usah dibanding-bandingkan. Paham? Paham. Kerja mereka ini banding-bandingkan. Kalau kita misalnya gini, kita kritik si Bahar nih, atau gerombolan odong-odong ini. Gimana dengan ini? Gimana dengan ini? Tujuannya provokasi. Nah, kita lagi membahas gini. Kalau ada orang seperti ini, ada Habib begini, begini, begini. Ada Habib yang kurang ajar begini-begini. Ada Habib yang bangsat begini-begini. Gimana dengan Habib yang sana? Kenapa Habib sana tidak dibahas? Kalau ada perlakuan Habib yang di sana seperti perlakuan yang tidak bagus seperti Habib yang di sini, artinya kena juga. Nggak perlu dijelaskan lagi itu. Bukan berbicara kubu. Nah, ya? Iya. Si Aldo udah mulai songong tuh bang. Si Aldo kapan nggak songongnya? Banci kaleng itu. Apa yang kamu pamerkan hari ini? Apakah semua orang itu membenarkan yang kamu lakukan? Apalagi yang kamu lakukan itu nggak benar. Dan saya mengakui, saya punya banyak sekali kelemahan, keterbatasan. Karena saya adalah seorang yang awam, bodoh, dan juga ya manusia biasa. Bukan manusia luar biasa. Kenapa yang kita kritik orang ini, yang menjadi public figure, yang menjadi tokoh, yang ditokohkan? Ketika ada hal yang dilihat menyimpang, itu dikritik. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi tokoh. Jadi coli aja, di kamar, ujar TIJ. Jika kita kritik seorang Habib, misalnya si Bahar. Nah, kemudian, gimana dengan Kiai ini? Gimana dengan Gus ini? Kalian bahaslah. Misalnya begini, TIJ asik bahas Habib Rizik, asik bahas si Bahar. Kenapa nggak bahas Panji Gumilar? Kenapa nggak bahas Al Zaitun? Yang kita bahas nih, praktik-praktik pembodohan, pentololan, penggoblokan yang dibalut dengan agama secara terselubung. Kalau Al Zaitun itu nggak perlu saya jelaskan, kalian bisa lihat sendiri. Hal-hal yang tidak lazim. Ya kan? Iya. Ya sudah, pahami di situ. Nggak semua kita harus tanya pendapat orang. Dan tidak semua juga kita harus memberikan pendapat. Apalagi saya bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang gus, bukan seorang Habib. Saya hanya seorang petani. Apa yang rasa saya penting saya bahas. Kita fokus keluar, di dalam kecolongan. Biasa seperti itu. Indonesia sejak dulu kala tetap di
puja bangsa.